Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh anugerah-Nya kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih khusus hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau kita kenal dengan Pentakosta, di mana setelah 50 hari ketika Yesus telah bangkit dan setelah 10 hari ketika ia naik ke sorga, dia menjanjikan kepada kita bahwa dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan kepada kita roh penolong. Dan hari ini kita merayakan akan janji Tuhan yang sudah dikenapi itu melalui Pentakosta. Nah, karena itu saudara-saudara, mari dengan sukacita dan dengan penuh semangat kita akan memuliakan Tuhan dan sekaligus kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam kebaktian kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini, sampai dengan selesai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga diselamatkan oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Karena itu mari kita bersama-sama mengagungkan nama-Nya dan memuliakan Dia di dalam kebaktian ini. Kita naikkan pujian mulia bagi Allah. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tu dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya serta hikmatnya, dan darah anaknya yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, betapa mulianya nama-Mu, betapa agung nama-Mu di tempat yang kudus. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sedemikian rupa. Engkau telah menyelamatkan kami dari kebinasaan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala karya yang telah Engkau kerjakan, karya yang begitu besar di dalam hidup kami. Biarlah hati kami boleh senantiasa memuji-muji Engkau di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama membacakan ayat emas kita pada pagi hari ini di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 10. Roma 3 ayat 9 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa keadaan kita begitu mengerikan ketika kita hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Kristus, kita bersyukur bahwa seluruh kehidupan kita menjadi berubah. Kita bukan lagi orang binasa, tetapi kita orang yang diselamatkan. Karena itu saudara-saudara, mari kita dengan segala syukur kita boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana yang dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di sepanjang masa. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa yang akan saya bacakan kepada kita semua. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, kiranya boleh tetap menjadi tempat di mana kebenaran itu disampaikan. Yang kedua, kita doakan untuk orang-orang yang sakit ataupun di dalam kesulitan ekonomi dan kesulitan apapun yang mereka alami, kita doakan agar Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Demikian juga kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami telah dipilih di antara begitu banyak orang untuk menjadi bagian di dalam kerajaan-Mu. Kami adalah gereja-Mu dan kami dipanggil untuk bersama-sama berkumpul di dalam satu wadah, khususnya Gereja Persekutuan Kristen Sidoarjo dan juga untuk gereja-gereja yang lain. Kami berdoa agar Tuhan jadikanlah gereja-Mu menjadi tempat di mana kebenaran Tuhan, kebenaran yang sejati itu boleh ditegakkan dan terus-menerus diperdengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin gereja-Mu. Kiranya mereka boleh menjadi hamba Tuhan yang dapat membawa, menuntun setiap jemaat-Mu untuk boleh memuliakan Engkau sepanjang kehidupan mereka. Demikian kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit ataupun lemah tubuh, mereka yang sedang dalam kesulitan hidup saat ini. Terima kasih, kami berdoa agar Tuhan memimpin dan menguatkan mereka, menghibur mereka, agar mereka boleh menghadapi hari esok dengan satu keyakinan bahwa Engkau akan memimpin. Karena itu Tuhan, pulihkanlah mereka dalam keadaan apapun saat ini, agar mereka yang lemah imannya boleh dikuatkan oleh firman Allah yang mereka dengar setiap saat. Demikian kami juga doakan untuk bangsa dan negara kami. Khususnya pemerintahan kami, kiranya Tuhan pegang teguh mereka di dalam melaksanakan panggilan mereka dalam memimpin bangsa ini. Lebih-lebih di dalam pergumulan menghadapi satu virus yang sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Kami berdoa agar setiap orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kami sungguh-sungguh boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah yang mereka ambil. Sehingga di dalam setiap tanggung jawab yang mereka emban saat ini sungguh dapat dilaksanakan di dalam takut akan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian sebagai persiapan kita di dalam mendengar firman. Pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
tolongku diutus Bapakku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau kita boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, lebih khusus di dalam kita merayakan akan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, mari sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kami waktu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar melalui firman Tuhan kami boleh diteguhkan imannya dan dikuatkan untuk boleh melewati setiap perjalanan iman kami yang penuh dengan liku-liku dan tantangan. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu roh yang memimpin kepada kebenaran. Kita akan membaca di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan kepada kita tentang firman Tuhan ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Indonesia adalah negara pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia, dengan pengguna aktif internet sebanyak 88,1 juta pengguna internet. Selain itu, Indonesia juga pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia setelah USA, India, dan Brazil. Sehingga tidak heran jika masyarakat banyak mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak hoaks yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercayai secara luas sebagai fakta. Intinya, hoaks adalah kebohongan. Hoaks didesain untuk menyebar dan menjadi viral. Misalnya, hoaks menyebar melalui email, status atau tweet media sosial, artikel di web, dan juga broadcast message pada aplikasi chat. Lalu, bagaimanakah cara kita bisa mengidentifikasi hoaks? Pertama, hoaks biasanya memiliki judul yang heboh dan membuat penasaran. Hoaks juga paling sering ditemukan pada konten dengan muatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Selain itu, foto atau video yang digunakan biasanya berkualitas rendah atau sudah tidak murni karena telah diedit. Tak lupa juga,
kata-kata yang provokatif, dan sering mengandung unsur mengemis, like dan share. Oleh karena itu, agar kita tidak tertipu, kita harus siap dengan beberapa cara. Pertama, jangan terlalu mudah percaya pada siapapun. Kedua, pastikan konten tersebut memiliki kredibilitas dan bukan merupakan satir ataupun sarkasme. Ketiga, pastikan banyak juga sumber terpercaya yang mengatakan hal yang sama. Keempat, gunakan search engine untuk mencari menggunakan foto ataupun nama instansi atau orang yang namanya dicatut dalam informasi tersebut. Dan terakhir, jangan mudah terpancing dan selalu mengutamakan fakta di atas asumsi. Jadi, be smart and be careful. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui apa yang kita saksikan di dalam cuplikan video tadi, kita menemukan di sana tentang hoax, yaitu mengenai informasi dan cara penanggulangan hoax. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa akhir-akhir ini begitu banyak berita hoax yang menguasai media sosial atau berbagai media. Dan ini tentu sangat-sangat mengganggu tatanan kehidupan berbangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat daripada hoax ini telah menimbulkan masalah atau telah menimbulkan perpecahan di antara masyarakat, saudara-saudara. Dan tentu ini disebabkan karena apa? Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu atau terhadap informasi yang benar, dan akibatnya kita sendiri yang menjadi rugi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita hoax atau berita palsu ini tidak hanya terjadi di zaman ini atau tidak hanya terjadi di dunia sekuler, saudara-saudara, tetapi kita tahu juga bahwa sejak awal berdirinya gereja, berita-berita palsu ini atau yang disebut dengan Injil-Injil palsu pun juga sudah beredar. Dan kita tahu bahwa ada begitu banyak pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu saling menjatuhkan dengan berita-berita yang palsu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman itu pun juga ada begitu banyak orang yang terperdaya atau tertipu dengan berita-berita palsu tersebut. Dan ini sangat mengganggu tatanan kehidupan kekristenan pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi anehnya, baik di zaman itu maupun di zaman ini, saudara-saudara, begitu banyak orang yang menyukai justru atau senang dengan berita-berita yang demikian. Menurut hemat saya, saudara-saudara, kenapa begitu banyak orang begitu mudah terperdaya, begitu mudah tertipu dengan informasi-informasi yang seperti itu yang kita sebut sebagai hoax atau berita yang tidak benar? Karena pada dasarnya kita malas mencari berita yang benar. Kita malas mencari sesuatu yang benar, karena ketika kita mencari sesuatu yang benar, saudara-saudara, itu butuh waktu. Itu akan menguras pikiran kita, itu akan menguras tenaga kita, itu akan menghabiskan waktu kita. Maka kita justru lebih cenderung memilih apa adanya. Dan seringkali berita apa adanya yang terpampang begitu mudah, seakan-akan kita tidak minta pun dia datang, saudara-saudara. Itu seringkali menimbulkan persoalan, karena sifatnya adalah hoax. Sifatnya gratis, tidak ada usaha apa-apa untuk mencari. Tetapi jika berita itu sudah tersampaikan, akan mendapat keuntungan bagi mereka yang sedang mencari keuntungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati akan turunnya Roh Kudus. Kita memperingati hari Pentakosta, di mana 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan 10 hari setelah dia naik ke sorga, maka apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya digenapi lewat pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini, saudara-saudara, kita memperingati hari tersebut. Yang perlu kita ingat, saudara-saudara, bahwa Pentakosta itu tidak hanya berbicara tentang pencurahan kuasa yang dahsyat, tidak hanya pencurahan kekuatan yang supranatural terhadap murid-murid atau terhadap orang-orang percaya.
Karena sesungguhnya saudara-saudara, bahwa apa yang kita baca di dalam kitab para rasul itu sebuah peristiwa yang sangat spektakuler, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi itu terjadi ketika janji daripada Allah itu digenapi melalui hadirnya pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu juga akan terjadi kepada kita hari ini seperti saat itu, di mana kita berkumpul di dalam satu ruangan, maka turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api yang memenuhi kepala mereka, mengurapi orang-orang pada waktu itu, khususnya murid-murid, dan mereka berbahasa dengan berbagai bahasa bangsa pada waktu itu. Tentu saja saudara-saudara, tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Tetapi apa yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita pelajari di dalam peristiwa itu, saudara-saudara, adalah ketika Roh Kudus turun, atau ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu digenapi kepada kita, saudara-saudara, itu artinya maka Roh Kudus akan hadir memimpin kita ke dalam kebenaran. Maka dia disebut sebagai roh kebenaran. Roh yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Tidak hanya sekedar seperti yang orang-orang pikirkan saat ini, bahwa ketika Roh Kudus turun, maka penuhlah kita dengan roh. Dan mereka biasanya percaya bahwa penuh dengan roh itu mereka bisa berbahasa roh. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka bisa berkata-kata dalam berbagai kata-kata yang kadang-kadang saudara-saudara kita tidak mengerti. Saudara-saudara, kalau kita hanya memahami bahwa penggenapan roh kebenaran itu, penggenapan janji Allah di mana Roh Kudus diturunkan kepada kita, saudara-saudara. Jika kita hanya memahami sebatas daripada sesuatu yang dapat dilihat secara spektakuler, maka kita gagal untuk menikmati pekerjaan Roh Kudus yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus yang paling mendasar adalah sebagaimana yang sudah dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu dia akan datang dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau renungkan bersama-sama, kira-kira persoalan hidup kita yang paling utama itu apa? Persoalan hidup kita yang paling mendasar itu apa? Saudara, kita harus sadari bahwa persoalan hidup kita yang paling mendasar itu bukan ekonomi, bukan pendidikan, bukan segala sesuatu yang berkaitan secara jasmani. Tetapi persoalan kita yang paling utama adalah dosa. Dosa telah mengarahkan hidup kita jauh daripada Tuhan. Dosa telah membuat kita melawan kebenaran. Dosa telah menjauhkan kita dari kebenaran, bahkan telah menginjak-injak kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Allah di dalam kasih-Nya memberikan kepada kita roh kebenaran itu, supaya Dia membawa kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran sejati yang telah dinyatakan oleh Allah kepada kita. Itu merupakan pekerjaan Roh Kudus yang utama. Dia akan membawa kita kembali kepada kebenaran untuk melihat bahwa Allah itu Allah yang suci. Bahwa Allah itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan dosa tidak mengenal itu, saudara-saudara. Dosa justru melawan kebenaran. Dosa justru melawan kenyataan. Dan pada akhirnya membuat manusia menjadi buta dan picik. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Di ayat 13 yang kita baca tadi, di situ disampaikan, tetapi apabila Ia datang atau apabila Roh Kudus datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, ini merupakan janji daripada Allah, ya. Janji Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan kepada kita, jika Roh Kudus atau jika Roh kebenaran itu turun ke atasmu, maka Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara, kebenaran apa yang akan dinyatakan kepada kita oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah kebenaran bahwa Allah itu adalah pemilih hidup kita. Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia juga akan memberitahukan kepada kita sebuah kebenaran bahwa engkau manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan itu artinya engkau akan binasa. Jika engkau akan binasa, maka tidak mungkin akan ada pengharapan, saudara-saudara. Apalagi yang ingin disampaikan kepada kita oleh Roh Kudus melalui kebenaran itu, yaitu bahwa jika engkau mau selamat, jika engkau tidak mau binasa, maka engkau harus datang kepada Yesus Kristus. Yesus yang telah datang ke dalam dunia, Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, Yesus yang telah naik ke sorga dan akan datang kembali untuk memberikan pengharapan bagi anak-anaknya yang setia. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika Roh Kudus datang, Dia akan memimpin kita ke dalam kebenaran ini. Roh Kudus tidak hanya sedang show dan mempertontonkan sesuatu yang spektakuler. Roh Kudus tidak hanya bekerja untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita sebagai manusia. Maka saudara-saudara, ada banyak orang yang pada akhirnya menyalahgunakan tentang Roh Kudus ini. Mereka berpikir bahwa Roh Kudus sebagai penolong, maka Dia akan menolong aku di dalam segala sesuatu. Dia akan merubah ratapku menjadi senang, merubah penderitaanku menjadi sukacita. Bahkan ketika Roh Kudus sebagai penolong itu datang, Dia akan berdoa untuk aku, sehingga aku tidak perlu berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali salah menangkap tentang tugas atau pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat sesuatu yang baik-baik untuk kita nikmati. Tetapi saudara-saudara, kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu justru datang untuk menginsafkan kita akan dosa kita. Itu artinya harus ada kebenaran yang akan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita yang di dalam dosa itu akan membawa kita kepada kehancuran. Nah, karena itu saudara-saudara, Dia datang untuk membongkar hati kita yang penuh dengan dosa. Roh Kudus datang untuk membuka atau menghancurkan hati kita yang beku itu, yang menolak kebenaran. Roh Kudus juga akan menghancurkan hati kita yang congkak, hati kita yang sombong, hati kita yang angkuh, dan menghancurkan hati kita yang seringkali tidak berbelas kasihan itu. Segala sesuatu di dalam hati kita, baik itu segala yang jahat, segala kemunafikan, itu akan dibongkar habis ketika Roh Kudus datang. Karena apa, saudara-saudara? Allah ingin mengembalikan kita kepada sesuatu yang benar, ya. Kita diciptakan oleh Allah begitu rupa. Kita diciptakan di dalam kesempurnaan oleh Allah, tetapi oleh ketidaktaatan manusia, maka mereka jatuh ke dalam dosa yang menjauhkan mereka kepada kebenaran. Maka ketika Allah datang ke dalam dunia, di dalam Yesus Kristus, Dia ingin membawa kita kembali kepada sesuatu yang benar,
kepada dasar yang benar itu, yaitu mengembalikan kita kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika Roh Kudus itu datang, maka satu-satunya yang akan dikerjakan oleh Dia adalah mengembalikan kita kepada kebenaran. Kebenaran firman yang akan mengajari kita tentang hal-hal yang baik. Kebenaran firman yang akan menyatakan kesalahan kita. Kebenaran firman yang akan mendidik kita di dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan kita. Itulah yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus ketika Ia datang di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka celakalah kita jika kita hanya mengharapkan Roh Kudus untuk memenuhi segala kepuasan kita secara duniawi. Karena sesungguhnya Roh Kudus dijanjikan, Roh Kudus diutus untuk menolong kita. Karena kondisi kita yang lemah itu, kondisi kita yang akan binasa itu, maka Roh Kudus dikirimkan untuk menjadi penolong, untuk menjadi pembela kita, supaya kita kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya itu, yaitu hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang menyebut diri mereka cinta Tuhan, tetapi mereka tidak cinta kepada firman Tuhan. Mereka tidak cinta kepada kebenaran. Bahkan seringkali membaca firman Tuhan itu hanya kalau ingat, saudara-saudara. Ini bukan merupakan bukti daripada kehidupan Kristen yang sejati. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan tergoncang karena mereka tidak memiliki pengertian yang benar terhadap kebenaran. Mereka seringkali menjadi tergoncang karena mereka tidak memiliki kebenaran yang sesungguhnya itu. Saudara-saudara, kalau kita mau review kembali bagaimana murid-murid menghadapi suasana ketika Yesus diperhadapkan dengan salib. Apa yang terjadi kepada murid-murid? Mereka menjadi tercerai-berai. Petrus mengambil sikap untuk menyangkal Yesus daripada mengaku Yesus. Karena apa? Mereka tidak memahami bahwa Mesias yang diutus itu, atau anak manusia itu, harus melewati salib. Nah, kebenaran ini menjadi tersembunyi bagi mereka, saudara-saudara, sehingga mereka tidak dapat hidup seperti apa yang dikehendaki Allah. Mereka menjadi lemah, mereka menjadi gampang diombang-ambingkan oleh suasana pada waktu itu. Dan tentu kita juga sama, saudara-saudara. Ketika kita tidak memahami kebenaran dengan sungguh-sungguh, ketika kita tidak mampu melihat bahwa lewat ujian hidup itu Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita, maka kita akan gagal untuk bisa hidup sebagai murid Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dikirimkan kepada kita. Roh Kudus diutus menjadi penolong bagi kita untuk menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu kita harus kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Alkitab yang kita punya ini, saudara, menjadi satu-satunya pegangan hidup kita. Ketika kita mulai membacanya, ketika kita mulai merenungkannya siang dan malam, maka Roh Kudus akan memimpin kita lebih dalam lagi ke dalam kebenaran-kebenaran itu. Dan pada akhirnya kita akan mengalami pertolongan Tuhan, di mana kebenaran-kebenaran itu akan disingkapkan kepada kita untuk kita boleh hidup taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita tidak meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, lalu apa yang akan dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus tidak akan semata-mata akan mengubah kita seperti robot, saudara-saudara. Roh Kudus tidak akan bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita jika kita sendiri masih mengeraskan hati dan kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Nah, karena itu di dalam momen yang spesial ini, di dalam peringatan akan turunnya Roh Kudus ini, mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada keinginan Allah yang sesungguhnya kepada kita, yaitu mengembalikan kita kepada kebenaran. Dan itu merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam Roma yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini menjadi kenyataan saudara-saudara. Kita harus sadari bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa itu tidak memiliki kebenaran sejati di dalam hidupnya. Nah, karena itu Allah di dalam kasih-Nya mengutus Roh penolong kepada kita untuk memimpin kita di dalam kebenaran. Nah, tugas kita apa saudara-saudara? Kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya apa yang telah ia dengar dan apa yang telah ia saksikan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus itu akan diberitakan kepada kita. Dan ini menjadi berita sukacita bagi kita, bahwa kita telah dibebaskan dari dosa. Dan untuk bisa terus hidup di dalam Tuhan, maka kita harus tetap di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur menjadi orang Kristen. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang dapat menolong, mendampingi kita sampai kepada akhir zaman. Tetapi saudara-saudara, pendampingan ini akan bisa berlangsung dan berlaku bila kita sungguh-sungguh bisa memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa terus hidup di dalam kebenaran. Maukah saudara-saudara di tengah-tengah situasi yang kita alami hari ini memberi waktu untuk terus hidup di dalam kebenaran? Maukah saudara untuk bisa memberi waktu lebih banyak lagi untuk memahami apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita? Sudah sekian lama kita mencari apa yang menjadi keinginan kita di tengah-tengah dunia ini. Apa yang terjadi, apa yang kita alami saudara-saudara, semua akan habis pada waktunya. Semua akan habis dan akan hancur. Ada berapa orang yang sedang menderita hari ini hanya karena satu virus saja. Itu artinya bahwa kita ini lemah. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat hidup seperti apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Jika engkau hidup di dalam kebenaran, maka engkau akan mengerti kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan membawa engkau kepada sebuah pengharapan. Pengharapan yang kekal. Pengharapan yang dapat menuntun engkau kepada sebuah kehidupan yang kekal. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa hidupmu engkau tundukkan? Apakah di bawah kuasa Roh Kudus atau di bawah kuasa dunia ini? Kembali kepada kita. Tetapi saya mau katakan bahwa jika engkau mau selamat, jika engkau hidupmu mengalami damai sejahtera Tuhan, maka berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur oleh kasih-Mu yang besar itu telah menuntun kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan boleh menuntun kami untuk bisa hidup terus-menerus di dalam kebenaran-Mu. Dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami boleh tetap ada dalam kebenaran. Sehingga kami boleh menikmati pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus yang akan menuntun kami sampai kepada kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa bersedia boleh memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh mengenal kebenarannya, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan. Mari kita akan mengumpulkan persembahan
kita bersama-sama sambil memujikan pujian dari PPK nomor 72, Roh Kebenaran Penuhi Daku. Roh kebenaran berdiam dan bekerja dalamku, memberi sinar cahaya agar ku mengenalmu. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Oh, sucikan pialaku dari cemar dan dosa, firman-Mu kuduskan daku, agar ku hidup berkuasa. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Baitnya yang ketiga. Bagaikan rusa dahaga aku rindu anugerah, air hidup alirkanlah lebih banyak dan limpah. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan atas kami. Terimalah persembahan kami. Jadikanlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan yang dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu, khususnya di gereja GPK Sidoarjo. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan semangat dan sukacita kepada kita untuk terus bisa dengan segala kerinduan boleh mengikuti ibadah-ibadah yang sudah disiapkan melalui video. Dan juga kepada tim yang sudah bekerja sama dengan segenap hati mempersiapkan seluruh pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, saudara-saudara, laporan persembahan Bapak Ibu yang disampaikan baik melalui transfer ke rekening gereja maupun yang dititipkan ke pastori dapat Bapak Ibu lihat di dalam warta jemaat yang sudah di-share melalui grup WA. Bila ada kesalahan penulisan nama atau jumlah persembahan dari Bapak Ibu saudara-saudari, dapat menghubungi saya atau menghubungi bendahara majelis untuk bisa diperbaiki. Yang berikut saudara-saudara, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berhari jadi pada periode mulai tanggal 29 Mei hingga tanggal 5 Juni. Yang pertama adalah Bapak Didi tanggal 29 Mei, kemudian Pak Krisnadi pada tanggal 31 Mei, kemudian Saudari Yame Halawa pada tanggal 2 Juni, Bapak Cipto Handoyo tanggal 3 Juni, dan juga Oma Rupini pada tanggal 5 Juni. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kado ulang tahun yang kami sampaikan di dalam
Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 21 berbunyi demikian, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Saudara-saudara, demikian saja warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bersama-sama berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang berlangsungnya kebaktian ini. Dan kami sangat bersuka cita karena di antara kami ada beberapa jemaat-Mu yang berhari jadi. Kami berdoa untuk Bapak Didik dan juga Pak Krisnadi. Kami berdoa untuk saudari kami Yame Halawa dan juga Bapak Cipto dan Oma Rupini. Mereka semua adalah orang-orang yang Engkau cintai dan mereka telah diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dengan bertambahnya usia mereka pada periode ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa agar Tuhan melimpahkan segala kasih dan rahmat ke dalam kehidupan mereka. Betapapun beratnya tantangan, pergumulan yang mereka hadapi, baik di dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sosial. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan mereka dan anugerahkan kepada mereka keberanian untuk terus maju sekalipun di tengah-tengah situasi yang kami alami. Secara khusus kami berdoakan jikalau ada di antara mereka yang lemah tubuh ataupun sakit, kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong. Engkau yang akan memimpin mereka di dalam menapaki perjalanan iman mereka bersama dengan Kristus, di dalam meraih segala cita-cita di masa yang akan datang. Tuhan yang akan membimbing dan menolong mereka. Kami doakan secara khusus untuk Oma Rupini, walaupun tidak bersama-sama dengan kami di kota ini, dia berada di satu tempat di mana di sana dia akan menikmati sukacita bersama dengan orang-orang yang seusianya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Oma Rupini, beri dia kesehatan, kekuatan, dan pelihara imannya, sehingga dia boleh setia sampai akhir. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk kembali, silakan mengambil doa teduh. Kebaktian kita selesai. Saya ucapkan selamat merayakan hari Pentakosta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.